Alhamdulillah, syukurillah, wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak-bapak, terima kasih atas kesempatannya untuk kesempatan berbicara di forum yang mulia ini. Ya, ini masih pembahasannya masih ada kaitannya sama bab muamalah. Nah, kali ini topiknya adalah maqasid syariah. Nah, maqasid syariah sebelum acara ini tadi juga saya ketemu Pak Ustadz ya, saya tanya Ustadznya tahu nggak maqasid syariah? Yang dia jawab sebetulnya beda. Dia bilang makanannya patah. Tahunya nggak langsung juga. Oke, jadi ini maqasid syariah. Kalau dari arti bahasa Arabnya, maqasid itu dalam kata jamak dari maksud, betul ya? Maksud ya. Kalau syariah tentunya kita semua paham sesuatu yang ada kaitannya sama dalil ya, baik dari hadis sama dari Al-Quran. Nah, ini ada beberapa referensi yang saya tunjukkan ya, ini dia nih Ustaznya. Waalaikumsalam. Makan saya ada ya? Bawa pulang. Makan karena gitu. Ya. Oh, itu udah disiapin. Jadi ini ada satu buku baru, judulnya Maqasid Syariah dalam Ekonomi Islam. Yang ini saya tentunya nggak akan buka bukunya. Nah, ini bukan kebetulan. Jadi buku ini karangan salah satu teman saya yang sama-sama sidang tahun ini juga. Ya, jadi saya tahu dia, tapi nggak pernah ketemu. Nah, ketemu pas hampir mau sidang ya. Dia menulis buku tentang maqasid syariah. Ini salah satu buku lagi, maqasid syariah dalam bahasa Inggris ya. Ini kalau di kalangan akademis ini lumayan terkenal, Yasir Auda ini, sehingga bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Nah, maqasid syariah ini, jadi yang saya juga kan ngajinya sedikit, ya. Nah, tapi pas agak banyak itu pas ngajar keuangan syariah, lanjut lagi pas belajar lagi tentang keuangan syariah. Nah, maqasid syariah ini banyak dibahas oleh kalangan akademis. Walaupun sebelumnya saya juga nggak pernah dengar istilah maqasid syariah ini. Jadi kalau ngaji kita yang ngaji orang Betawi sana sini nggak pernah dengar, nggak pernah dibahas istilah maqasid syariah. Tetapi pada prakteknya penelitian dengan menggunakan istilah atau prinsip maqasid syariah ini sudah banyak dilakukan ya. Jadi yang saya kemarin lihat ini dari tahun 95 sampai bulan ini, bulan lalu Oktober, itu ada hampir 1000 atau 981 tulisan yang membahas tentang maqasid syariah. Tulisannya itu tentunya macam-macam ya, maqasid syariah pada penerapannya di keuangan syariah, maqasid syariah pada penerapan di bank syariah, maqasid syariah sebagai indeks dan macam-macam. Ini ada 900, saya nggak lihatin satu-satu. Nah, maqasid syariah ini di dalam buku keuangan di Indonesia itu merupakan bab-bab awal yang dibahas ya. Jadi mereka yang belajarnya enggak dari pengajian itu tahu-tahu belajar maqasid syariah. Nah, maqasid syariah sendiri ini ya, ini pertama atau digagas oleh Abu Al-Ma'ali Juwaini ya, tahun 1000 Masehi.
Ini dari Persia. Jadi tahun 1000 itu Persia atau sekarang Irak atau Iran ya, itu sudah punya para ulama terkenal. Ya, ini salah satu buku yang dikarang ya, tentang proses syariah. Nah, terus kemudian pemikiran Al-Juwaini ini dikembangkan oleh muridnya Al-Ghazali. Ini kalau saya dikonfirmasi, apakah Al-Ghazali ini gurunya atau muridnya Al-Juwaini? Ini saya belum lihat lagi ya. Benar Pak? Benar ya? Nah, berarti ini dari gurunya Al-Ghazali. Justru kalau yang di Indonesia lebih dominannya kan Al-Ghazalinya ya. Nah, ini bukan rupanya ini di dalam tulisannya itu ini satu nas ya. Nas artinya apa nih? Hah? Apa? Ketetapan ya. Kalau di Indonesia sebutnya fatwa. Ini nas yang dikembangkan, yang diciptakan atau yang tercipta sesudah pada saat Baghdad kalah sama Mongol. Ini cerita lagi tahun 650 Hijriah ya, yang sudah menjadi satu falsafah ya, era postmodernisme yang rasional. Jadi pada saat pembelajaran syariah itu harus ada apa dan kenapanya ya. Ini dibahas juga oleh Imam Ash-Shatibi ya. Ini yang digunakan, yang dibahas oleh banyak akademis Indonesia. Nah, apa itu maksud syariah? Itu dibagi jadi 5 ya. Jadi maksudnya apa itu? Jadi semua ketentuan atau dalil-dalil syariah itu ada 5 tujuan. Yang pertama adalah hifdzu ad-din ya, kalau di bahasa Indonesia kan itu menjaga agama. Yang menjaga agama itu ini artinya agak-agak kurang pas, tapi kita pas-paskan aja ya. Pertama, dalil-dalil itu pertama tujuannya adalah menjaga agama ya, atau ad-din. Kemudian menjaga jiwa, kemudian menjaga akal, kemudian menjaga keturunan, dan terakhir menjaga harta. Ini saya ambil contoh ya. Saya baru aja dapat buku, ini judulnya Indeks Al-Quran ya. Buku ini memang isinya betul-betul indeks ya. Jadi kalau di buku standar yang dipakai di standar barat kan, itu buku itu ada indeksnya. Nah, tetapi di Al-Quran kan gak ada indeksnya. Jadi kalau kita perhatikan Ustaz, itu kalau bicara tentang amal ya, atau bicara tentang infak 1, 2, 3, 4 sumbernya itu dia hafal. Kalau yang gak hafal ini saya dikasih bukunya ya. Bukunya misalkan mau membahas tentang kufur ya, itu sumbernya dari Al-Ankabut ayat 47, Zumar ayat 15, Qaf ayat 24. Kemudian ini random aja ya, misalkan lagi tentang musafir. Nah, musafir ini ada dalam Al-Baqarah 184, 185, 283, An-Nisa ayat 43 sampai ada 101, atau ayat 60 dan seterusnya. Ini merupakan satu hasil yang bagus ya. Jadi kalau kita mau cari apa langsung ketemu. Kalau orangnya yang hafalannya kuat kan, itu kalau kemudian udah hafal mati. Nah, jadi rupanya kalau saya perhatikan, maqasid syariah ini merupakan satu metode yang digunakan oleh akademisi pada sebelumnya di Malaysia. Jadi kan kalau saya harus lihat, harus saya katakan, kita ini kan kalau keuangan syariah itu kan sumbernya memang dari Malaysia, dari Bank Indonesia. Sementara kalau orang di Malaysia sendiri, mereka melihat Indonesia itu sebagai
orang yang lebih tinggi tingkatan agamanya. Jadi di beberapa kesempatan saya melihat mereka mengagumi WHK. Jadi tulisan buku WHK itu saya justru baca pada saat di sana, karena di sini jarang baca buku, di sana sering baca buku dan banyak versi-versinya. Terus kemudian mereka juga melihat siapa yang ahli lagi dalam keuangan syariah, dia sebut Syafi'i Antonio. Ya, Syafi'i Antonio ini yang tadi saya tunjukkan ini ya, salah satu dosen di Tazkiyah yang menulis buku ini dan dia muridnya Syafi'i Antonio. Ya, jadi ada beberapa perbedaan pandangan cara mempelajari Islam ya. Jadi kalau di sana salah satu sumbernya adalah dari salah satu fatwanya yang benar adalah maqasid syariah ini. Nah, beberapa sumber kalau kita belajar langsung ke Google aja ya, Google klik itu umumnya ya, yang kita dapatkan yang paling gampang itu melalui Google ya. Ini ketemu bukunya, cuman versi Indonesia itu agak susah. Jadi kalau versi Indonesia namanya baru kalau kita di dosen-dosen itu namanya dari jurnal, ini saya akan tunjukin. Nah terus kemudian dan yang menjadi kebanggaan kalau orang ngaji itu yang bukan dari sekolah Islam itu lebih senang bacanya pakai bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Nah, bahasa Inggris ini. Nah, begitu dikasih sumber yang benarnya sedih. Kenapa sedih? Karena nggak bisa baca. Jadi sumber itu dari sumber 1, sumber 2, sumber 3 dikasih sumber yang seperti ini sedih, nggak bisa baca. Ya padahal ini kalau memang bisa baca ini sumber yang gratis ada di internet ya. Kitab Maqasid Syariah Al-Islamiyah ya, tinggal diklik keluar semua pembahasannya. Cuma sedihnya ya saya juga nggak bisa baca, cuma nunjukin aja nih ada nih yang kayak gini ya. Ini salah satu lagi juga sumber kayak gini, Al-Qaidah Al-Asas ya. Kalau kita bahasa Indonesia udah paham nih kaidah sama asas ya. Maqasid Syariah ini apa nih? Alam apa nih Pak Jan? Ini bacanya nih. Saya nggak bisa melihat. Berarti lebih sedih lagi, bukan nggak bisa baca tapi nggak lihat. Sama Pak. Nah kalau dilihat di gambarnya, balik lagi ya. Jadi maqasid syariah itu diartikan seperti ini. Ya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan ini pakai bahasa Melayu pula. Ya. Ini. Nah, ya di sini saya nggak kelihatan. Ini bahasanya pertama tentang agama. Agama. Ini kok saya nggak kelihatan. Anti. Ya, tunggu dulu itu di mana? Oh ini. Nih ya, pertama tentang agama dituliskan memelihara agama. Apa-apa yang mungkin melanggar ini kita bisa Melayu ya. Mempertahankan negara dan kedudukan Islam sebagai agama. Kemudian untuk an-nafs atau nyawa ya, memelihara nyawa, keselamatan. Kemudian tentang akal, ini kemudahan, ini dari aplikasi ya, kemudahan untuk pendidikan misalkan ya. Jadi untuk meningkatkan akal, untuk keturunan ya, menjaga sistem kebaikan anak yatim ya. Jadi ini hal-hal yang masuk ke dalam contoh maqasid syariah.
sistem sokongan dan kebajikan. Yang terakhir tentang harta gelandangan. ya, itu untuk urusan keadilan ekonomi, penghidupan ala hidup rakyat dan sistem keuangan Islami. Oke. Rupanya dari saya pemaparannya itu saja. Ya. Lanjut. Cuman segitu pembahasannya. Selebihnya Dikit banget. sedikit banget. Gak banyak. Dikit. Kita nungguin dari tadi. Gimana sih? Ya. Nggak mau cari aja sendiri kan. Coba Pak, ulang Pak.